apaan nih? Itu kan lumayan. Duit gumel kayak gini, mendingan kasih gelandangan. Jangan dibuang, astagfirullahaladzim. Makanya, kalau kerja itu yang bener, Mas. Jangan males. Duit receh kayak gini, saya nggak perlu. Astagfirullahaladzim. Ini bisa beli apaan? Hah? Wah, kualat kamu yuk. Dipilih Bu, dipilih. Berapa yang ini, Bang? 7.000. Ah, ember beginian aja kok mahal amat sih, Bang? Ya kan bisa ditawar, Bu. Kalau sapu ini berapa, Bang? Ini sih 10.000, Bu. Loh, kok mahal banget sih, Bang? Modalnya aja mepet. Ya nih, Abang, masa barang beginian aja kok mahal amat sih? Modalnya juga udah mepet, Bu. Harganya yang bener dong, Bang. Tinggal ditawar aja, Ibu mau nawar berapa. Bang, jangan di sini, Bang. Kenapa? Di ujung jalan sana ada transit. Udah, pergi aja, pergi. Wah, kalau gitu saya nggak jadi beli deh, Bang. Yuk. Ini, Bang, lain kali aja ya, Bang. Loh, Bu, kena, Bu. Duitnya mana? Nih, lumayan buat hari ini. Cuman segini. Yul, tadi banyak trantip. Mas susah jualannya. Mau ada trantip, mau ada hansip, mau ada polisi, aku nggak peduli. Ampun, Yul, ngerti sedikit kenapa sih? Ngerti. Aku butuh uang tambahan lagi, Mas. Mana? Ya Allah, Masya Allah, itu ya cuma segitu-gitunya itu duitnya. Mas, aku ini butuh uang untuk bayar arisan. Apa kata ibu-ibu tetangga kalau aku nggak ikut? Jangan kayak orang susah deh. Kan bisa pakai sisa uang belanja. Uang belanja? Emang cukup? Adanya juga utang kita di warung Pok Mina tuh numpuk, Mas. Yul, setiap hari tuh kan Mas ngasih duit sama kamu, bukan nggak ngasih. Tapi kan nggak cukup, Mas. Untuk beli bedak sama lipstikku aja nggak cukup. Hemat dikit kenapa sih? Hemat. Kamu tuh yang sebagai suami harus kerja keras. Cuman segini kamu sebagai suami. Aku tuh nyesel kawin sama kamu, Mas. Yul, nggak boleh ngomong kayak gitu kamu. Nggak baik tuh. Bener kok. Dari dulu sampai sekarang, kamu tuh tetap miskin. Miskin! Nggak bener kamu ngomong kayak gitu sama aku, Yul. Kualat kamu. Kamu kenapa, Yul? Udah lihat sakit masih nanya juga. Yul, kamu nggak masak ya, Yul? Aku lapar banget nih, Yul. Mas, kamu kan punya tangan, punya kaki. Masak aja sendiri. Emangnya saya ini babu apa? Astagfirullahaladzim. Ditanyanya sedikit, jawabnya panjang bener kamu. Saya belum mau mati. Nggak perlu doa-doa, Mas. Kamu sakit apa sih? Sini Mas periksa. Nggak usah. Mau saya gugurin aja. Gugurin? Emang apa yang mau digugurin? Saya bunting, Mas. Bunting! Alhamdulillahirobbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Akhirnya didengar juga doa kami, ya Allah. Doa siapa? Itu kan doa kamu, bukan doa saya. Yul, itu kan berita bagus. Harusnya kita ini sujud syukur loh. Berterima kasih sama Allah. Bersyukur gimana? Nanti kalau saya bunting besar, badan saya jadi melar. Susah ngapa-ngapain, Mas. Masih mending juga kalau kamu punya duit. Nanti kan aku cari duitnya, Yul. Gue punya anak. Duit. Kerjaan lu minta duit aja. Anak kecil tuh gak boleh banyak jajan. Bego tahu. Bukan, Bun. Bukan buat jajan.
Tapi buat bikin prakarya di kelas, beli kertasnya. Heh, denger lah. Lu tuh sudah mending gue sekolahin. Sana pergi. Gue empat lihat muka lo. Pergi. Cacat. Adi berangkat dulu ya. Kamu butuh duit berapa? 2.000. Tapi nggak usah kalau yang nggak punya. Ada. Nih, kayak tambahin sih. Terima kasih ya. Ya udah, kamu belajar yang pinter ya. Iya ya. Assalamualaikum. Oh, gitu ya. Ayah dan anak sama aja. Ngumpet-ngumpet kalau soal duit kayak maling. Itu kan buat sekolah. Kalau gitu, mana duit buat saya? Buat beli bedak? Ini adanya cuma segini ini nih. Wah, Bunda cantik sekali. Mau kemana, Bun? Heh, pincang. Gak usah banyak basa-basi deh kamu. Yuli, kamu kasar sekali bicara sama anak kita kayak begitu. Anak kita. Dia kan anak kamu, bukan anak saya. Kenapa? Memang benar kok, Mas? Saya malu punya anak cacat kayak dia. Mendingan saya pergi. Yuk! Bunda kamu tuh kebanyakan nonton sinetron di rumah temennya, jadi nggak usah dimasukin hati, ya. Lagi bercanda kali dia. Sayang ya, jagoan kok. Rantang, piring, sendok, garpu, ranjang, plastik. Gimana? Gimana apanya udah cepetan kabur. Kamu nggak kesian apa dia udah jatuh kayak gitu? Alah udah sih, ntar juga dia bisa bangun sendiri ah. Tega banget sih ngomongnya. Aku tuh bingung tuh nggak gimana dong ini. Bukan urusan kita kalau kamu cepet pergi dari sini. Kamu mau kalau kita sampai berurusan sama polisi? Enggak kan? Udah ayo cepetan. Kamu nggak makan dulu, Yul? Aku jijik makan satu meja dengan orang cacat. Aku makan di luar. Bunda udah selesai makan. Sekarang giliran kita. Oke? Yuk. Menang lagi gua. Payah gimana sih? Sialan kalah lagi gua. Gila lu, menang terus. Kacangan lu semua ah. Sial. Wah. Sial gua hari ini. Sial. Sorry, gua jalan dulu. Thank you, bos. Kenapa lu diam aja kayak patung? Gue lagi kesel. Kenapa? Gue capek, Rob. Ngurusin orang cacat terus. Sekarang nambah satu lagi di rumah.
Oh, jadi itu masalahnya. Bukan masalah lagi, tapi neraka buat gue. Ya udah. Kalau gitu mendingan lo ikut kawasan gua aja gimana? Ke tempat lu. Iya. Tapi kalau ke tempat lo, kapan aku pulangnya? Nggak usah pulang. Yuk. Auzubillahi minasyaitonir. Dari mana kamu, Yul? Mau tahu aja. Baca Qurannya di dalam kamar aja ya. Iya ya. Surga tuh masih kosong. Ngapain bawa Al-Quran? Hah? Kenapa kamu bicara begitu? Mas, kuping saya nih udah budek dengerin kamu ngoceh aja terus. Kenapa nggak pakai toa aja sekalian biar kayak masjid? Apalagi yang mau kamu omongin? Dan sekarang kamu mandi dulu biar tenang pikirannya. Pikiran aku tuh bisa tenang kalau aku tidak berhadapan dengan orang-orang cacat seperti kalian. Istighfar, Yul. Kenapa? Jampi-jampiin aja sekalian biar kayak setan didoain. Bukan begitu maksud saya, Yul. Saya ini suami kamu. Tolong jangan sumpah-sumpah terus. Pamali. Suami? Suami apaan? Adanya juga kalau suami nafkahin istri. Selama ini saya juga udah coba untuk nafkahin kamu. Saya usaha cari kerja. Mana hasilnya? Mana? Lagi pula orang cacat kayak kamu bisanya kerja apa? Mikir dong. Ya Allah, apalagi yang Adi minta? Karena yang paling Adi pingin saat ini cuma bunda dan ayah, keluarga yang bahagia. Sama seperti teman-teman yang Adi miliki. Kalau boleh, berikan sedikit saja cinta buat Adi. Makan. Jangan ngeluh. Bapakmu sekarang udah nggak kerja, cacat, nggak bisa cari duit. Gak apa-apa bun, Adi makan kok. Mulai sekarang, kamu makan dengan cara begini. Karena gue nggak sudi satu piring dengan orang cacat pincang kayak kamu. Sekarang otomatis jadi aku yang harus cari duit. Kamu bisa apa? Neng, siapa Neng? Enggak, Pok. Udah, Neng. Bilang aja. Siapa tahu Pok bisa nolongin. Neng, janjian sama orang kan? Iya, Pok. Ya udah. Duduk aja, Neng. Kemarin lagi juga orangnya paling datang. Emang yang ditungguin siapa, Neng? Robi, Pok. Wujud si Robi. Ya Allah, Neng. Yang namanya preman, Neng. Hari gini nih dia bilang masih subuh, Neng. Boro-boro sih dia udah bangun. Tapi bentar lagi tuh orangnya. Kopi satu, Pak. Kopi lo. Bayar dari sekarang, jangan utang dulu lo. Udah lama loh. Lumayan. Ntar malam kemana kita?
Serah kamu aja deh. Aku udah capek di rumah. Ntar malam ada dangdutan di sono. Gue mau main. Ada modal nggak? Modal. Modal buat judi. Lu tenang aja. Nggak bakal habis uang lu. Lu kan tahu gue jagoan. Gampang. Ngapain kamu lihat Bunda? Hah? Enggak pun. Sana masuk kamar. Masuk. Mau kemana lagi kamu, Yul? Nggak usah cerewet, Mas. Mas pergi aja, aku nggak pernah nanya kan? Kamu mau kemana dengan pakaian seperti itu? Mau arisan. Kenapa? Arisan. Kalau aku bilang aku ke warung Pok Ipah di ujung jalan terminal, kamu nggak percaya kan? Udah minggir. Yang kemarin aja katanya kamu arisan belum bayar. Kenapa harus pergi arisan lagi sekarang? Biarin aja. Mas, omongan kamu makin hari makin membuat aku tidak betah tinggal di rumah. Bicara kamu yang tidak pernah pantas sama saya. Kalau udah tahu begitu, kenapa kita nggak cerai aja? Belum menang. Rob, mana bayaran lu? Aku pinjam kalau nggak mau dulu dong. Oke, cabut. Gimana sih kok kalau melulu? Maafin aku ya. Nggak apa-apa, aku juga seneng kok di sini. Iya, tapi sekarang aku benar-benar gak punya modal lagi nih. Gimana dong? Gampang, nanti aku yang cariin. Caranya? Minggat dari rumah. Minggat. Aku akan minggat dari rumah, membawa semua yang bisa aku bawa. Gimana? Oke kan? Pinter juga kamu. Yuk. Mudah-mudahan laris dagangan hari ini nih. Wah,
Ya. Bikin teh hangat dong. Sekalian sarapan nggak? Ya, nggak usah. Rob, aku nemuin ini. Ternyata Mas Arman tuh diam-diam punya duit banyak. Coba. Nih, Pok, gua bayar nih. Nih, cukup nggak? Alhamdulillahirobbil alamin, cukup banget. Pelaris. Makasih. Rob, ayo. Nanti keburu siang. Ya udah, yuk. Tunggu. Tehnya. Udah, nggak usah. Tar Nanti aja. aja, Pak. Astagfirullahaladzim. Yul. Jagoan ayah udah siap. Adi berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Bunda mana ya? Adi mau pamit sama Bunda. Bunda kamu masih tidur, tapi nanti ayah sampaikan. Sekarang kamu cepat berangkat, nanti terlambat. Adi. Gak usah ya. Gak usah. Masih ada kok. Sisa uang prakarya kemarin. Malahan masih banyak ya. Benar. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini rumahnya Yuli? Ya betul. Mana dia? Bunda lagi pergi. Bunda? Bah, siapa saja yang tinggal di rumah ini? Silakan masuk. Gak perlu. Saya datang kemari mau ketemu sama yang namanya Yuli. Mana dia? Tapi istri saya sedang tidak ada di rumah. Istri? Saya suaminya. Tapi betul kan ini rumah Yuli Kusumaningrum? Betul. Dasar ular. Maksud ibu. Asal kamu tahu ya, istri kamu itu bilang dia sudah bercerai, tidak punya anak. Kalau boleh saya tahu apa keperluan ibu untuk ketemu dengan istri saya? Saya datang kemari mau nagih utang. Si Yuli itu utang banyak sama saya untuk arisan. Hutang? Iya, jadi si Yuli itu ikut arisan di perumahan mewah di tempat kami. Tiap kali datang lagaknya macam orang kaya. Kalau boleh saya tahu berapa banyak ya? 1 juta. 1 juta? Iya. Jadi nanti kamu bilang ya ke dia, pokoknya saya nggak mau tahu. Minggu ini juga saya harus dapat uang saya. Kalau tidak, nanti saya akan sewa tukang pukul untuk datang kemari. Ngerti kamu? Ya Allah, cobaan apa lagi? Beri hamba kekuatan ya Allah. Ya Allah, berikan ayah sedikit saja tepian surgamu. Supaya hatinya damai dan lapang dengan ketabahan. Kamu kenapa sih? Udah itu jangan bikin aku sebel terus apa? Loh, kok gitu? Sikap kamu yang seolah nggak ada masalah itu yang bikin aku sebel. Emang nggak ada masalah kan? Gila kamu ya? Kamu yang gila. Dari kemarin muka kamu asam terus.
Gimana mau hidup aku tenang coba? Kalau dosa yang aku buat itu belum tentu bisa diampunin apa enggak? Kecelakaan kamu nabrak gembel. Sinting kamu. Ya udah sih, lupain aja kejadian itu. Ngomongnya hati-hati ya. Lama-lama aku capek ngadepin cewek kayak kamu. Sialan. Mana? Ada lagi nggak? Apa? Duit dong buat modal. Berapa? 1 juta. Nggak kebanyakan? Tenang aja, nanti pasti aku ganti. Yuk, oke. Udah mau tidur. Ntar aku telepon lagi. Oke, yuk. Nelfon siapa sih kok bisik-bisik? Biasa, soal kerjaan. Kalau soal kerjaan kenapa bisik-bisik? Kayak punya rahasia gede aja. Oke, lain kali aku akan biasa-biasa aja. Rob, kapan kita pindah dari sini? Bukannya kamu betah di sini? Tapi kita kan sudah 3 hari di hotel ini. Oke. Besok kita pindah. Bener ya? Ya. Oh ya, sebentar. Aku ambilkan minuman. Oke. Buat aku? Iya dong. Kamu baik sekali. Yuk. Ya Allah, ketika hamba hanya mampu untuk bersimpuh, masih pantaskah hamba untuk meminta, ya Allah? Ya Allah, semoga Engkau masih mau memberi kami cinta, supaya kami tetap utuh. Tolong jaga Bunda, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan iman, agar hamba selalu berada di jalan. Berilah ketagaran kepada anak hamba Adi. Karena hamba tidak mampu melihat dia untuk kecewa, ya Allah. Jaga juga ayah, ya Allah. Berilah dia kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi semua cobaan ini. Semoga semua cinta yang dia berikan dapat menghapus kesedihannya. Halo? Ya. Kalau lu mau ambil uangnya, ntar siang lu datang ke Hotel Aria kamar 302. Ya. Nanti lu ketemu sama namanya Yuli. Lu minta aja utang gua 200 juta sama dia. Oke. Ya, thank you. Cepat kerjain. Oke, Bang. Pegang. Pak! Ada apa ini? Ada apa, ada apa? Pak, Bapak harus segera mengosongkan rumah ini. Apa?
rumah ini udah menjadi hak milik pembeli yang baru. Tapi saya tidak pernah menjual rumah ini, Pak. Tapi beberapa hari yang lalu, rumah ini udah dijual, Pak. Tuh, melalui Ibu Yuli, lengkap dengan sertifikatnya. Tapi ini rumah saya juga, Pak. Pak, saya hanya bertugas. Adi, masuk kamu. Bapak sama teman Bapak, masuk sayang. Kalau Bapak masih bingung, silakan Bapak datang ke kantor notaris kami. Ini kartu namanya. Ingat, Pak, waktu Bapak cuma 2 hari. Pak, tolong bicaranya pelan-pelan pada anak saya. Jika tidak, saya terpaksa yang akan mengosongkan rumah ini. Ngerti? Ayo. Rob. Kemana lagi dia? Kalian siapa? Kami ingin mengambil uangnya. Uang? Hei, pakai belaga nggak tahu lagi. Sabarlah, Bang. Mungkin dia baru bangun tidur, Bang. Sabar, Bang. Kamu yang bernama Yuli, kan? Iya, benar. Benar. Kami datang kemari untuk mengambil uang yang 200 juta itu. Hutang si Robi yang sudah dititipkan oleh kamu. Utang? Robi tidak menitipkan apa-apa? Sudahlah, bereskan saja. Ha? Sebentar, saya telepon Robi dulu. Sebentar. Silakan, kami tunggu di sini. Bagaimana? Kalian pasti salah alamat. Nggak mungkin salah alamat. Hah? Tidak mungkin. Mungkin disembunyiin di balik bajunya itu, Bang. Baju setipis ini. Tidak. Ayo kita buka. Paling tidak. Nih ya, diminum dulu. Makasih, Adi. Ayah mau makan sekarang atau tunggu Bunda pulang? Bunda lagi jalan-jalan. Jalan-jalan ke tempat yang Bunda belum pernah datengin. Jadi mungkin Bunda pulangnya bukan dalam waktu dekat ini. Wah, Bunda asik ya. Kau makan duluan sana? Adi belum lapar ya. Nanti saja, sehabis sholat Adi baru makan. Kamu jangan lupain doain Bunda kamu ya. Iya ya. Ayah lagi ngapain? Adi bantu ya? Ayah sedang mikir barang apa yang harus saya bawa. Dibawa kemana ya? Kita mau berpetualang. Hah? Petualang? Iya, besok kita pergi dari sini. Kita jalan-jalan. Kemana ya? Jalan-jalan kemana kita suka, terserah kita. Sama seperti Bunda ya? Iya, seperti Bunda. Sana kata kamu udah mau makan. Ayo sana cepetan.
seperti Bunda. Robi, maaf Bu, masa check-innya sudah berakhir. Kalau Ibu mau check out, sebaiknya Ibu menyelesaikan dulu bil yang ada di resepsionis. Sendirian aja? Iya. Mau ditemani? Oh, boleh. Silakan. Iya, iya. Boleh deh. Hai lo. Siapa lo? Lo siapa? Hah? Belaga pilon lagi lo. Emangnya kenapa sih? Hah? Ada apa? Ada masalah? Hai Gambel, jangan belago lu di ladang orang lagi. Ini bukan tempat nenek moyang lo. Emang kenapa sih? Hah? Nantang lu ya sekarang ya. Berani banget lu. Kalau iya kenapa? Hah? Brengsek! Mampus lu. Rasanya enak ya. Ya iyalah,
Itu ayah ngedapetinnya tahu nggak gimana caranya? Itu ayah harus ngelawan singa dulu. Habis ngelawan singa terus ngelawan ular sanca. Nah, habis ngelawan ular sanca baru nih dapat beginian. Ya gimana nggak enak? Adi suka ya. Tapi kok ayah nggak makan juga? Nah itu dia tuh. Ayah nih lagi ini. Apa namanya tuh ya? Diet. Ngurusin badan. Nggak boleh terlalu gemuk. Makanya. Nah kalau anak seumur kamu tuh harus banyak makan. Kalau kayak ayah gini mah cukup segini aja. Biar sehat hidupnya. Adi pengen ketemu Bunda. Iyalah. Bunda juga pasti kan lagi pengen ketemu sama kamu. Bunda juga seperti kita nggak ya? Kalau Bunda lain dia kalau itu kayak putri lagi di istana sekarang. Nah, jadi lagi dilayanin banyak orang. Nah kita ini berpetualang sekarang nih bagaimana cara untuk ketemu Bunda. Iya ya, pokoknya yang jauh banget. Makanya kamu cepat habisin tuh makanannya. Iya ya. Bentar, ayah mau ngurusin. Bentar nih, ada. Habisin, jangan enggak. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini sekejap saja rasa bahagia yang setidaknya bisa hamba berikan untuk mutiara hati hamba yang paling berharga, Adi. Ya Allah, apakah Adi masih bisa meminta satu pinta saja keluarga Adi kembali? Agar apa yang pernah Adi punya juga kembali, cinta dan juga bahagia. Ngapain lu? Ini lapak gua tau gak? Pergi. Ngapain lu ngajak-ngajak sampah gua? Saya apa mau ngambil sisa-sisa makanannya, Pak. Dasar gembel. Pergi sana lu. Dasar gembel. Buruan kerjanya. Iya, Bu. Jangan iya, gosok piringnya yang benar. Saya suruh gosok, Bu. Jangan males. Kalau males lo besok nggak dapet nasi sisa.
kita akan mencari petualangan yang baru lagi. Jadi, kita mau berpetualang lagi? Iya. Kenapa? Kamu masih ngantuk ya? Oh, enggak kok. Malahan Adi menunggu saat-saat ini. Oh, lah. Ya, siap-siap sana. Gak usah mandi dulu ya. Mandinya ntar aja ya. Emang mau mandi di mana? Ya. Kita sudah lama nih nggak ke masjid. Bagaimana kalau kita ke sana? Masjid. Iya, itu masjid. Sekalian kita bisa istirahat di sana. Iya. Ide yang bagus. Ayo ya. Ayah. Ayah, bangun ya. Astagfirullahaladzim. Ayah. Ada apa, nak? Nggak tahu Pak Haji. Tiba-tiba ayah saya jatuh. Ya, tolong. Dia sakit. Ayo diangkat, ayo diangkat. Ayo. Ayah. Ayah. Dibawa ke sini, Pak. Ayah. 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 Terus, Pak, ke atas, Pak. Ayah. 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 Bangun ya. Ayah. Ayo diminum, Ya. Pak. Ayo, diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayah kamu udah mulai sadar, nak. Pak Haji, terima kasih. Ayah bener ya, Papa? Ya udah, Bapak. Bimbing ayah kamu pulang ya. Suruh dia itu istirahat. Kami sudah tidak punya rumah lagi, Pak Haji. Lalu selama ini kalian tinggal di mana? Kami cuma pemulung, Pak Haji. Kalau begitu, ikut saja sama Pak Haji ya. Tinggal di rumah Pak Haji. Selayaknya kita ini sebagai sebuah keluarga. Apa kami pantas, Pak Haji? Kalau kita ini sama di mata Allah, sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk saling tolong-menolong. Pak Haji, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah atas berkah ini. Pak Haji sungguh membiarkan kami untuk boleh tinggal di sini. Memangnya kenapa, Pak? Ada yang salah? Ya, enggak biasa aja, Pak. Ada orang yang percaya kepada orang-orang seperti kami. Setiap orang itu bisa berubah posisi tanpa diduga, Pak. Karena itu kehendak Allah. Jika suatu saat Bapak berada di posisi saya kelak, maka Bapak bisa melakukan hal yang sama. Sungguh mulia hati Bapak. Bukan saya yang mulia, Pak. Tapi Allah yang mulia, yang telah memerintahkan kita untuk berbuat kebajikan kepada sesama. Mari, Pak. Ayo, Pak. Iya. Berikanlah hidayahmu
Nah, ayo nih dinikmatin makanannya ya. Wah. Mari Pak. Saya ada usaha kecil-kecilan di belakang Pak. Nanti Pak Arman bisa ikut bantu juga ya. Insya Allah Pak Haji. Ada beberapa karyawan di situ Pak. Bapak bisa belajar sama dia. Gimana Di? Enak makanan Pak Haji? Pak Haji, ini makanannya enak banget. Enaknya berkali lipat. Pak Haji kok tinggal sendirian? Ada satu anak Pak Haji perempuan. Sekarang udah mulai kuliah. Di mana? Dia belum pulang Di. Banyak kegiatan di kampus. Kalau pulang bisa malam. Namanya siapa, Pak? Adi bisa panggil dia Kak Sita ya. Kak Sita. Gembel! Pergi lo! Mata gue nggak enak lihat lo di deket warung gue. Bikin semua orang pada jijik aja. Saya lagi cari makan, Bu. Lo mau cari apa, kek? Bukan urusan gue. Penting banget lo cerita sama gue. Tapi, Bu, kasihan Nisa. Saya lapar. Gue nggak mau tahu. Emangnya gue mak lo? Hah? Pergi lo! Dasar gembel buta, pergi! Syukurin lo! Jangan dipaksa kalau nggak kuat, Pak. Insya Allah saya masih mampu, Pak Haji. Syukurlah, Pak. Kalau Bapak capek, istirahat ya. Supaya Bapak nggak sakit. Nggih, Pak Haji. Adi sedang apa? Tidak sedang apa-apa, Pak Haji. Ada yang Adi pikirkan ya? Adi kangen sama Bunda. Memangnya Bunda kemana? Bunda sedang berpetualangan, kata Ayah. Berpetualang bagaimana, Di? Ayah selalu bilang begitu pada Adi. Padahal Adi tahu yang sebenarnya. Kalau Bunda pergi meninggalkan kami. Memang Adi nggak tahu Bunda kemana? Adi tidak tahu. Bunda pergi sudah lama. Bunda pergi membawa seluruh harta Ayah. Astagfirullah, Adi. Adi tahu dari mana? Adi tahu semua soal rumah dan Ayah. Hanya saja Adi menutupinya agar Ayah tidak tambah sedih. Allah pasti mengasihi hati kamu yang suci, Di. Kelak semua doa kamu yang setiap hari kamu minta sama Allah pasti akan dikabulkan, Di. Amin. Pak Haji, apakah Adi masih punya kesempatan untuk bertemu dengan Bunda kembali? Adi kangen sama Bunda. Allah Maha Besar, Di. Allah tahu yang terbaik buat Adi. Ayah. Nah, ini yang namanya Kak Sita. Halo. Saya Adi, Kak. Sita. Adi dan ayahnya sekarang tinggal di sini membantu kita. Sekaligus jadi saudara. Adi kelas berapa? 4. Tapi dulu, sekarang udah gak sekolah. Kenapa? Ayah gak ada biaya.
Kalau Adi mau, ntar kasih kita cariin sekolah buat Adi, mau? Jangan, Kak. Kenapa? Biar Adi tunggu ayah. Ayah sekarang kerja sama Pak Haji. Kalau ayah dapat rezeki, pasti Adi sekolah. Adi anak yang baik ya. Sita, ini ayahnya Adi. Namanya Pak Arman. Arman, Sita. kenapa kamu jadi bingung kayak gitu sih? Mungkin Mbak Sita ini bingung kalau ngelihat kami ini timpang kakinya. Bukan kok, bukan gitu Ayah. Kalau Adi memang cacatnya karena ya memang sudah dari kecil. Cuman kalau saya ini ditabrak mobil, terus mobilnya kabur. Nah, nggak tahu siapa yang salah tuh. Sayanya yang meleng atau emang orangnya yang niat nabrak saya. Wah, tabrak lari itu. Ya, ini obatnya. Pergi dulu. Sita, tunggu dulu dong, Sit. Kalau kamu kayak gini terus, aku juga yang bingung. Ya udah, kalau kamu bingung ya nggak usah deket-deket aku. Kenapa sih? Jangan marah-marah gitu dong. Terus aku mesti gimana? Mesti ramah tamah sama kamu, seolah-olah kita nggak punya masalah apa-apa, iya? Ya nggak gitu juga. Cuma aku nggak kuat juga lihat kamu ngambek terus setiap kali kita mesti ketemu. Kamu tuh nggak tahu sih keadaannya kayak gimana sekarang. Orang yang aku tabrak sekarang ada di rumahku. Dia cacat. Puas kamu. Tapi gimana bisa? Ayahku nggak sengaja ketemu dia di masjid. Sekarang dia udah jadi pemulung. Anaknya cacat. Dan ayahnya aku bikin cacat lagi. Bukan manusia kali ya aku. Sita, ya ada sudah lebih 100 kali orang cacat macam dia. Ya maybe cuma kebetulan aja kok. Kamu aja yang terlalu paranoid. Kamu tuh kenapa sih? Kapan sih kamu bisa ngertiin aku? Hah? Lindungin hati aku, tenangin hati aku. Aku kan sesuatu gitu. Kamu tuh yang selalu dingin sama aku. Aku capek, Tom. Kita putus aja deh. Demi gembel cacat itu, terus kamu mau putusin aku? Gila kamu. Jaga ya hubungan kamu. Kenapa? Kamu tampar aku lagi? Hah? Aku pikir aku yang cuma nggak punya hati. Tapi ternyata apa? Kamu lebih parah. Udah nggak punya hati, nggak punya otak pula. Waalaikumsalam. Tumben kamu cepat pulang. Biasanya kalau ayah udah tidur baru kamu pulang. Iya ya. Iya, Adi tidur di mana? Di pavilion belakang sama ayahnya. Adi itu anaknya nyenenginnya ya. Dia itu anak yang baik. Ngecewakan ayahnya saja dia nggak mau. Kenapa sih? Sita mau minta maaf ya. Minta maaf? Memangnya kamu salah apa? Sebenarnya Pak Arman cacat karena Sita ya. Maksud kamu? Sita yang nabrak Pak Arman ya. Astagfirullahaladzim. Waktu itu Sita nabrak Pak Arman pas lagi Pak Arman lagi jualan di jalanan. Sita turun ya, Sita sempat ngeliat, Sita sempat mau bawa ke rumah sakit, tapi Tommy nyegat Sita. Kita sama-sama takut kalau misalnya berurusan sama polisi ya. Masya Allah Sita, kenapa kamu jadi tega kayak gitu nak? Maafin Sita ya, demi Allah Sita nggak sengaja ya. Sita cuma takut, Sita panik, Sita sama sekali nggak ngerti mesti gimana. Tapi bukan alasan kamu itu menjadi pengecut, Sid. Kamu berani berbuat, sudah selayaknya kamu itu harus berani bertanggung jawab. Sita tahu ya, Sita salah. Allah juga mungkin nggak mau maafin Sita. Tapi Sita janji ya, Sita mau banget nebusnya semuanya ya. Allah itu maha mengetahui, Sita.
Jika kamu sudah bisa terbuka seperti ini, itu artinya kamu sudah mendapat petunjuk. Niat kamu itu sudah baik jika ingin menebusnya sekarang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Berikanlah kebahagiaan kepada orang-orang yang telah hamba sakiti. Berikanlah kebahagiaan kepada Pak Arman dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, tidak ada lagi yang bisa hamba minta selain hapuskanlah dosa-dosa hamba, ya Allah. Bagaimana Pak? Betah tinggal di sini? Wah, kalau di sini sih lebih dari cukup, Pak Haji. Syukurlah Pak. Malah saya suka bertanya pada Allah itu apa benar ini rezekinya buat saya, Pak. Jangan begitu Pak. Tapi ini benar, Pak. Saya itu kan orang yang jauh dari bahagia, Pak. Jauh lah dari seneng-seneng gitu, waduh. Nah, cuman kalau saya susah itu kan ya biasa, Pak. Mungkin emang jalan hidupnya saya seperti itu. Tapi yang saya nggak pernah tega gitu kalau anak saya itu ikut susah, Pak. Saya bisa mengerti, Pak. Adi itu anak yang tabah. Alhamdulillah memang Adi itu anak yang tabah ya, Pak. Ya mau gimana ya, Pak ya? Istri saya itu kan kabur dari rumah, terus perginya bawa sertifikat rumah, ditambah ngebawa tabungan buat saya naik haji. Belas saya nggak punya apa-apa, Pak. Astagfirullahaladzim. Bagaimana bisa, Pak? Ya mungkin ini salah saya juga, Pak. Gak bisa menafkahinya dengan baik gitu. Apalagi ditambah terus saya dapat kecelakaan, kaki saya jadi gini. Ya tapi kan kalau misalnya di istri yang baik ya masa dia tega-teganya ninggalin saya gitu. Apakah dia itu nggak ingin ngebawa anaknya, Pak? Setahu saya, Adi itu sangat rindu sama bundanya. Susah ya, Pak ya. Ibunya itu siapa istri saya Yuli itu mulai dari kandungannya udah nggak pengen punya Adi. Maksudnya? Ya udah pokoknya gitulah panjang ceritanya, terus ditambah pas lahirnya ya itu si Adi kakinya nggak sempurna, belas udah nggak pernah yang namanya ngasih lihat sayang gitu sama anaknya. Tapi saya yakin sih Pak sebenarnya biar bagaimanapun yang namanya ibu pasti kan sayang sama anaknya, Pak. Cuman memang bedanya dia nggak pernah ngeliatin aja ke anaknya. Tapi saya tahu dia sayang kok, Pak. Aneh ya, Pak. Kenapa Adi itu sangat rindu sama bundanya? Nah itu lucunya, Pak. Mungkin setahu dia, sepikirannya anak saya itu dia pikir kalau saya itu bahagia kalau bisa bareng sama ibunya lagi, sama bundanya. Ya tapi kan itu pikirannya dia, Pak. Gak apa-apa saya sih. Mulia sekali hatinya, Pak. Nah untuk itu saya tidak tega, Pak Haji, untuk nyakitin hatinya. Makanya saya berusaha untuk kuat ya di hadapannya dia. Ini semua jalan Allah, Pak. Mungkin dengan cara ini Bapak bisa membahagiakan Adi. Insya Allah, Pak Haji. Insya Allah. Adi. Kak Sita. Suka ya sama burungnya? Iya, Kak. Suaranya bagus sekali. Iya. Kamu kalau sore-sore ngapain? Nyuci piring, Kak. Nyuci piring? Iya, Kak. Adi bantu ibu warung nasi nyuci piring-piringnya. Tiap sore sama malam. Adi kerja? Iya, Kak. Biar Adik sama Ayah dapat nasi bungkus untuk makan. Adi mau sekolah lagi nggak? Sebenarnya sih Adi mau. Tapi... Udah, biar kasih Teh yang ngurusin aja ya. Bener, Kak? Iya. Makasih ya, Kak. Iya. Pak Arman. Cari Ayah ya? Iya. Ayahnya masih ngaji. Penting banget, Pak.
Oh enggak sih, saya hanya ingin memberikan laporan saja, tapi bisa saya lakukan besok pagi. Permisi Mbak. Pak, bisa bicara sebentar nggak? Bisa Mbak. Silakan duduk, Pak. Soal Adi, Pak. Apa Adi menyusahkan Mbak Sita? Oh, enggak, Pak. Enggak sama sekali. Adi anak yang baik. Saya senang sekali sama dia. Bahkan saya malah sayang banget sama dia, Pak. Syukurlah. Begini, Pak. Sebelumnya saya ingin minta maaf. Sekiranya saya lancang atau menyinggung perasaan Bapak. Saya ingin mencarikan sekolah buat Adi. Alhamdulillah. Mengapa saya harus tersinggung, Mbak? Ini justru berita yang membahagiakan. Saya nggak tahu lagi harus bilang apa. Terima kasih, Mbak. Syukur alhamdulillah kalau Bapak setuju. Tentu saja, Mbak. Saya merasa sudah tidak mampu lagi menyalahkan si Adi. Padahal saya tahu Adi ingin sekali sekolah. Sekarang jika ada orang sebaik Mbak, bagaimana mungkin saya bisa menolaknya, Mbak? Kalau gitu, saya boleh bilang sama Adi sekarang? Silakan, Mbak. Adi pasti akan senang sekali. Baik kalau kayak gitu, Pak. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Saya juga, Mbak. Biar Allah yang membalas. Kalau gitu saya permisi. Saya cuma mau minta Allah mau memaafkan saya. Terima kasih ya Allah. Engkau telah membuka hati anak hamba. Semoga apa yang diperbuatnya bisa menghapus sedikit demi sedikit dosa-dosanya. Itu baik sekali. Lihat, bukunya banyak banget. Malahan lebih banyak dari buku yang Adi miliki. Masa sih? Sungguh, Kak. Peralatan sekolah Adi tidak segini banyaknya. Kalau gitu, Adi juga perlu ini. Buka deh. Terima kasih, Kak Sita. Pokoknya mulai besok kamu udah mulai sekolah ya. Adi nggak tahu deh kenapa Kak Sita baik banget sama Adi. Adi, Kak Sita itu dari dulu emang gak pernah punya adik. Dari kecil Kak Sita selalu sendirian sama ayah. Bundanya Kak Sita udah meninggal waktu ngelahirin Kak Sita. Adi mau nggak jadi adiknya Kak Sita? Semenjak ada Adi di rumah, Kak Sita jadi betah banget di rumah. Mau, Kak. Adi mau. Ya Allah, terima kasih.
nggak berniat mencari ibunya Adi. Untuk apa, Pak Haji? Dia yang meninggalkan saya. Pak Arman nggak usah egois kayak gitu. Kalaupun ibunya Adi itu kembali bukan karena Pak Arman, tapi Adi, Pak. Maaf, Pak Haji. Perbuatannya sangat membekas dalam hati saya dan begitu menyakitkan. Seharusnya Pak Arman ini bersyukur. Bapak masih punya kesempatan untuk mempertemukan Adi sama ibunya. Kalau saya, Pak, saya udah nggak punya kesempatan lagi untuk itu. Ibunya Sita itu komplikasi waktu mau melahirkan Sita. Dan dia berpulang sesaat setelah Sita dilahirkan. Astagfirullah. Benar begitu, Pak Haji? Iya, Pak. Tapi kalau saya tidak bisa memaafkan istri saya, Pak Haji. Kalau Allah saja sanggup memaafkan umatnya, kenapa kita tidak, Pak? Ingat, Pak, kita pernah berjanji kepada Allah waktu kita mau menikahi istri kita, bahwa kita akan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat itu, Pak. Ya, ini untuk mengganti kerugian yang sudah usang. Ya Allah. Adi ini dari siapa? Ini pemberian dari Kasita. Tadi Kasita ngajak adik pergi untuk beli ini. Aduh, Mbak Sita. Jadi merepotkan. Saya harus bilang apa? Masa dari kemarin saya harus bilang terima kasih terus? Nggak apa-apa, Pak Arman. Saya ikhlas kau memberinya. Alhamdulillah. Ayo kita ke dalam. Kita makan malam bersama. Ya. Silakan. Ayo. Ya, bagus deh seragam Adi. Ya bagus dong. Adi, kamu tidak boleh mengecewakan Mbak Sita dan Pak Haji. Kamu harus belajar dengan baik dan benar, ya? Ya, Adi janji. Adi juga gak mau buat ayah kecewa. Ayah tidak pernah kecewa sama kamu, Di. Malah kamu membanggakan buat ayah. Terima kasih ya. Ayo kita berangkat. Bunda! Bunda bangun, ini Adi, Bun. Bunda bangun. Adi. Maafkan Bunda. Iya, Bun. Adi udah maafkan Bunda. Di sini juga udah ada ya. Ya. Mas. Maafkan aku sepanjang hidup aku tidak berbakti padamu. Bunda bangun, Bun. Bunda bangun. Ibu, ikuti kata-kata saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.